Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar bro-bro semua? Saya doakan kalian sehat selalu, cepat dapat kerja yang belum dapat kerja, cepat dapat jodoh yang masih jomblo, dan cepat dapat RC yang diimpikan tentunya. Di channel ini saya banyak membahas seputar RC dari mulai unboxing, review, tutorial, trail run, sampai build tips seperti video ini. Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, akhirnya kita sampai juga di episode terakhir build SCX-10 2 low budget dari Austar Hobby. Sebelum menonton, pastikan bro-bro harus sudah nonton dari episode 1. Buat yang belum nonton, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Di video kali ini mari kita bahas apa saja kelebihan, kekurangan, dan total biaya build RC ini berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Kita mulai dari kekurangannya. Hal yang pertama saya notice dari awal unboxing adalah knuckle dan C-hubnya nih bro-bro. Walaupun emang bisa bikin beloknya lebih tajam, tapi chambernya yang keterlaluan ini bikin gak enak dilihat. Untuk shockbreakernya PR banget, terlalu empuk walaupun sudah di set ke yang paling keras. Tetap aja tuh terlalu berat untuk nahan beban, terutama hardbody yang saya pakai berikut aksesorisnya memang cukup berat. Sampai dalam posisi diam pun shocknya hampir ke press maksimal. Dan ketika lewatin obstacle, terutama yang miring-miring, bikin RC-nya jadi gampang terguling. Untuk shock towernya sendiri rentan patah karena masih berbahan plastik. Walaupun punya saya masih bagus, tapi teman-teman saya sudah banyak kasus yang shock towernya patah hanya karena RC-nya sekali saja terguling. Dan yang tidak kalah penting, tidak ada dudukan panhard di shock towernya. Sudah knuckle dan C-hubnya plastik, rumah gardan atau housing axle yang mana jadi dudukan untuk knuckle dan C-hub juga masih berbahan plastik. Diff cover atau tutup bongol gardan ini yang bikin saya was-was bro-bro. Karena jika sering dibongkar pasang, nanti bisa bikin derat dudukan bautnya dol atau selek. Belum lagi resiko pecah kalau bagian bawahnya sering kena batu atau obstacle lain yang keras. Awal unboxing saya merasa bannya cukup empuk dan gak bermasalah dengan velgnya yang masih berbahan plastik. Tapi setelah kurang lebih 3 bulan saya pakai di berbagai kondisi trek yang berbeda-beda, ternyata ban ini traksinya sangat lemah bro-bro. Velgnya juga terlalu ringan. Dengan dua kombinasi itu jelas bikin RC-nya jadi susah napak tanah, apalagi batu. Beda cerita kalau bannya lebih empuk dan velgnya berat. Otomatis ban jadi agak kempes dan gripnya lebih baik. Secara build quality dan ketahanan motor, sebetulnya saya tidak ada masalah bro-bro. Cuman saya saranin untuk ganti motornya dengan ukuran turn yang sesuai dengan selera atau style driving kalian. Karena menurut saya motor tipe 540-35T ini torsinya dan speednya nanggung. Untuk yang suka speed atau mau ikut event-event mungkin bisa ambil dari 27T ke bawah. Untuk yang suka slow-slow atau smooth crawling mungkin bisa ambil 45T ke atas. For your information, lebih besar angka turn sama dengan torsi lebih kuat tapi speednya lemah. Dan lebih kecil angka turn sama dengan speed lebih kuat tapi torsinya lemah. So, untuk pemilihan besaran turn dalam sebuah motor itu kembali lagi ke style driving kalian bagaimana. Saya sendiri tipe yang suka smooth crawling, dan sebetulnya sudah saya siapin motor dengan merek yang sama dengan turn sebanyak 55T. Oke, setidaknya itulah beberapa kekurangan yang sangat saya rasakan. Next, kita masuk ke kelebihan si SCX-10 2 kit dari Austar Hobby ini. Bukan tanpa alasan kenapa Austar Hobby berani mengeluarkan versi clone dari SCX-10 2 milik pabrikan Axial Racing ini. Karena sudah jelas produk dari brand terkenal ini sangat laku di pasaran, dan otomatis spare part resmi maupun clone bahkan part racing yang lebih bagus dan lebih mahal pun tersedia banyak di e-commerce dalam negeri maupun luar negeri. Dengan alasan itulah saya rasa ini menjadi kelebihan tersendiri. Ambil contoh kecil ketika saya beli servo mounting di atas gardan. Itu adalah part custom yang peruntukannya untuk SCX-10 2 asli dari Axial Racing. Pemasangannya sangat mudah karena PNP alias plug and play dipasang ke Austar Hobby ini. Videonya bisa kalian cek di episode 5 build SCX-10 2 clone di channel ini. Kalaupun ada part SCX-10 2 asli yang tidak PNP untuk kit ini, percayalah bro-bro, kalau sedikit memodif itu lebih gampang daripada kalian cari spare part brand yang bisa saya katakan kurang terkenal. Seperti yang sudah saya katakan di video unboxingnya dulu, build quality dari couple dan linknya top abis. Lebih besar dan kokoh daripada bawaan SCX-10 asli. Finishingnya rapi, cakep banget dah pokoknya. Walaupun link rodnya masih plastik, tapi saya tidak pernah bermasalah dengan itu. Sekalipun saya sering bongkar pasang, baik-baik saja.
Sebenarnya bukan hanya All Star Hobby saja yang bikin klon SCX-102 dari Axial Racing ini bro. Tapi tidak semuanya bisa dikatakan persis mirip Axial Racing seperti si All Star Hobby ini. Terutama di bagian sasis yang bentuknya bertipe C dan bahannya yang sangat kokoh. Finishingnya juga ciamik, bikin saya berani dan gak takut patah atau rusak kalau suatu saat nanti harus modif sasisnya dengan melakukan bor atau yang lainnya. Saya yakin kalau sudah bahas harga, semua bro di sini setuju jika kit SCX-102 dari All Star Hobby ini paling murah, setidaknya sampai awal tahun 2020 ini. Dengan harga 1,3 jutaan, kita hanya butuh remote, servo, ESC, baterai, dan bodi saja untuk bisa jalan. Sudah dapat kelebihan yang barusan saya bahas juga, bikin kekurangan-kekurangan yang sudah saya sebutkan di awal tidak menjadi deal breaker atau alasan untuk tidak membelinya. Karena sekali lagi, percayalah bro, jika menyesal beli, itu jauh lebih baik daripada menyesal tidak beli. Saatnya masuk ke segmen terakhir, mari kita hitung total biaya build RC ini. Saya akan membagi perhitungan ini menjadi 3 bagian. Pertama adalah untuk bagian part inti, kedua bagian part upgrade, dan terakhir adalah bagian part aksesoris. Oke, langsung saja kita masuk bagian pertama, yaitu part inti. Pertama ada kit SCX-102 clone dari All Star Hobby, termasuk brushed motor 540-35T, termasuk juga ban dan velgnya. Selanjutnya ada ISC brushed dari Hobbywing 1060 ampere dan sudah waterproof. Lalu ada transmitter 4 channel dari Radiolink RC4GS berikut dengan receivernya. Baterai second merek Onbo 6000 mAh 2S50C. Servo All Star Hobby 25 kg. Hard body second sudah berikut aksesoris grill dan engine hoodnya. Dan terakhir body post magnet. Jika ditotal maka part ini jumlahnya adalah 3.350.000. Sejauh ini sebenarnya sudah bisa banget main dengan puas. Entah itu mabar sama teman-teman kalian atau hanya sebatas trailing sendirian juga sudah oke banget bro. Akan tetapi bukan sebuah hobi namanya jika tanpa racun-racun yang menggiurkan. Mari kita lanjut ke bagian kedua, part upgrade. Pertama ada metal front bumper seharga 145.000. Metal rear bumper juga tidak ketinggalan seharga 280.000. Karena saya pindahin servo yang tadinya di sasis ke atas gardan, jadi saya beli dudukan servo seharga 180.000. Tidak lupa servo horn juga saya upgrade menggunakan aluminium seharga 20.000. Lalu ada winch seharga 200.000 yang saya tidak merekomendasikan di video reviewnya. Dan terakhir ada skid plate dan axle guard dari stainless seharga 155.000. Jika ditotal bagian kedua ini jumlahnya adalah 980.000 bro. Kalau kalian ada budget lebih, saya sarankan untuk ikut upgrade bagian kedua ini, karena fungsinya sangat signifikan untuk meningkatkan pengalaman bermain yang lebih baik. Tapi jika tidak pun tidak masalah, kalian bisa nabung sambil main sepuasnya. Next di bagian terakhir adalah part aksesoris. Diawali dengan roof rack seharga 308.000 berikut LED barnya. Lalu ban dan velg cadangan seharga 80.000. Ada driver action figure seharga 23.000. Jerigen BBM dan tabung alat pemadam api ringan sama-sama seharga 25.000. Satu pilok warna putih dan merek Samurai seharga 35.000 dan pilok Foxy seharga 20.000. Terakhir ada kutek yang saya pakai untuk bikin RC ini menjadi full waterproof seharga 10.000 saja. Total bagian part aksesoris ini mencapai 526.000. Nah, untuk bagian ini tidak wajib karena boleh dibilang sama sekali tidak ada hubungannya dengan fungsional. Hanya untuk estetika saja, kecuali kutek yang 10 ribuan bikin RC-nya tahan air. Jika kita total semua part maka hasilnya adalah 4.856.000 bro. Gimana? Kemahalan? Jika merasa kemahalan maka bro cukup beli bagian part inti saja. Itu sudah lebih dari cukup kok. Lalu jika ada pertanyaan apakah worth it semua part ini dibeli dengan harga 4,8 jutaan? Menurut saya pribadi sangat worth it dan masih masuk dalam kategori murah untuk RC skala 1/10 khususnya RC Adventure. Dengan alasan 4,8 juta itu boleh dibilang setengah bahkan sepertiga harga SCX-102 asli dari Axial Racing jika sudah di-upgrade seperti ini. Dan 4-5 juta itu adalah rata-rata harga brand RC murah seperti RGT, HSP, dan lain-lain yang spare partnya masih jarang dan overall kualitasnya jauh di bawah kit All Star Hobby ini.
Oke bro, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Segitu dulu video kali ini. Nantikan video selanjutnya yaitu project upgrade MND 90. Sebagian partnya sudah sampai di studio saya. Kalau ada yang mau ditanyain atau saran, langsung saja di kolom komentar atau jangan ragu untuk senggol saya di DM Instagram @arifal. Like videonya kalau kalian suka, share juga ke teman-temannya biar teman-teman kalian juga tahu tentang informasi ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.